20505052441. Di sini saya sebagai guru RP dari S1 Pendidikan Teknik Mesin dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengukuran. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu pengukuran? Mungkin sedikit mendengarnya. Saya lanjut saja. Untuk tujuan pembelajaran ini, yakni satu, memahami konsep pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat ukur. Yang ketiga, penerapan teknik pengukuran. Yang keempat, mengembangkan keterampilan 4C, yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Untuk pengertiannya sendiri, yakni pengukuran merupakan kegiatan menentukan atau membandingkan suatu besaran, dimensi, atau kapasitas dengan suatu standar atau satuan ukur tertentu. Sedangkan hasil pengukuran merupakan uraian tentang kenyataan yang merepresentasikan derajat kualitas, kuantitas, dan eksistensi dari suatu keadaan yang diukur yang ditafsirkan dengan membandingkannya pada suatu standar atau kriteria tertentu. Nah, untuk jenis pengukurannya sendiri terdapat dua macam, yakni pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Untuk pengukuran langsung, ini merupakan proses pengukuran yang dimana hasilnya dapat langsung dibaca pada alat ukur yang digunakan. Contoh adalah menggunakan jangka sorong atau mikrometer yang memiliki skala ukur yang memungkinkan pembacaan hasil secara langsung. Untuk yang kedua, yakni yang pengukuran tidak langsung, merupakan pengukuran yang digunakan ketika mengukur langsung tidak memungkinkan karena bentuk benda atau kebutuhan kecermatan tinggi. Metode ini memerlukan instrumen pembanding dan melibatkan dua proses, pengukuran awal dan pembacaan hasil. Contoh alatnya meliputi untuk alat ukur standar terdapat blok ukur, kaliber, induk tinggi. Untuk alat ukur pembandingnya terdapat jangka bengkok dan jangka kaki. Nah, sebelumnya di sini udah ada yang pernah tahu apa aja alat-alat ukur, apa aja macamnya? Jangka sorong, penggaris. Oke, ya betul. Kilometer. Ya, di sini saya akan membahas tentang mistar. Mistar merupakan alat pengukur dasar yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, ketebalan, dan kedalaman suatu benda. Untuk mistar dibagi menjadi tiga, yakni mistar ukur, mistar yang berbentuk pipih lurus dengan skala ukur metrik, dan imperal. Suatu satuan terkecil mistar imperal adalah 1/64 inci. Mistar terbuat dari berbagai bahan seperti baja aluminium, plastik, atau kayu. Umumnya digunakan mistar ganda berskala 30 cm atau 12 inci di bengkel. Untuk mistar lipat, alat-alat ini dapat dilipat karena memiliki sambungan pada panjang tertentu yang disebut bilah ukur. Meteran lipat berbahan baja, aluminium, plastik, atau kayu dengan satuan metrik dan imperal. Jarak lipatan biasanya 10 cm atau 20 cm. Yang ketiga terdapat mistar gulung, dibuat lebih panjang dari 1 meter hingga 100 meter. Untuk bahannya meliputi serat nilon, kain, kulit, atau plat baja. Panjang mistar gulung baja berkisar 2-10 meter dan dapat menggulung
dibuat lebih panjang dari 1 meter hingga 100 meter. Bahan pembuatannya meliputi serat nilon, kain, kulit, atau plat baja tipis. Panjang mistar gulung baja berkisar 2-10 meter dan dapat menggulung otomatis. Sedangkan mistar dari kain atau kulit biasanya hingga 100 meter, hanya mekanisme gulung otomatis. Di sini udah ada yang pernah tahu kan ya, kayak mistar ukur, mistar gulung, mistar lipat. Karena ini mistarnya sudah sangat sering digunakan dan pasti digunakan di teknik. Belum. Ya, berikutnya ada alat ukur jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan benda tipis, diameter dalam atau luar pipa, serta kedalaman bejana sempit. Terdiri dari rahang tetap dengan skala nenius dan rahang sorong untuk pengukuran. Ketelitian alat ini bervariasi dari 0,1 mm hingga 0,01 mm. Di sini terdapat bagian-bagiannya. Ini terdapat rahang luar. Pada bagian rahang luar terdapat rahang dalam, skru pengunci. Nah, untuk bagian ini adalah skala nenius, yakni skala yang ketelitian dari skala utama. Dan ini terdapat ekor untuk mengukur kedalaman biasanya. Nah, untuk cara menggunakannya yakni misalkan kita mengukur diameter luar sebuah pipa. Setelah pipa dijepit dengan itu tadi, maka kita kunci dengan memutar skru pengunci. Kemudian kita baca skala pada rahang tetap, yaitu garis skala di depan garis skala nenius yang tepat berimpit dengan garis skala rahang tetap. Untuk hasil pembacaannya yakni skala tetap ditambah dengan skala nenius. Di sini sudah ada yang pernah memakainya atau menggunakannya melihat jangka sorong. Makanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yakni alat ukur mikrometer. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda tipis dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Alat ini terdiri dari 2 skala, yakni skala tetap dan skala putar. Untuk skala tetap terdapat pada laras dan menunjukkan satuan milimeter, sedangkan skala putar berada di penutup laras dan memiliki 50 bagian, di mana setiap bagian bernilai 0,01 mm. Di sini ada bagian-bagiannya. Untuk yang di depan itu, ini poros tetap. Nah, ini bisa digeser apabila ini diputar. Ini biasa dinamakan poros geser. Nah, di sini terdapat skala utama dan di sini terdapat skala nenius. Nah, untuk pada saat mengukur agar tidak bergeser, kita bisa menguncinya. Nah, di sini untuk cara penggunaannya, ini dengan benda yang akan diukur ketebalannya diletakkan di antara landasan dan sumbu. Kemudian gagang pemutar kita atur sehingga plat tersebut terjepit dengan kuat. Baru kita tarik kunci ke arah kiri agar tidak terjadi pergeseran lagi. Untuk menentukan besarnya pengukuran, maka pembacaan skala kita lakukan dengan membaca skala tetap terlebih dahulu dengan satuan milimeter, yaitu garis skala tetap
tetap yang tepat berada di depan gagang pemutar. Pada pembacaan skala putar akan kita peroleh suatu angka tertentu, kemudian kita kalikan dengan 0,01. Jumlah pembacaan skala tetap dan skala putar inilah yang merupakan hasil pengukuran. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya yang akan memberikan pertanyaan. Bisa di-scan di sini. Maaf. Baik, terima kasih. Saya pikir kalian sudah sedikit banyak mengerti tentang pengukuran ini. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.